Seorang pria dengan pakaian compang-camping dan janggut tak terawat melangkah masuk ke sebuah toko kue mewah di Jakarta. Dengan mata tertunduk, ia mendekati meja kasir dan bertanya kepada pemiliknya, apakah ada kue tart yang hampir kadaluarsa, karena hari itu adalah hari jadi pernikahannya dan ia ingin memberikan hadiah untuk istrinya. Pemilik toko itu malah menertawakannya di depan semua orang dan menyuruhnya pergi sebelum ia memanggil polisi. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di meja pojok ruangan, duduk Hartono Wijaya, salah satu orang terkaya di Indonesia, pemilik jaringan hotel mewah, dan apa yang ia saksikan saat itu mengubah kehidupan semua orang yang hadir selamanya. Kalau kamu siap untuk kisah ini, tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton video ini. Jakarta terbangun di bawah langit kelabu bulan November. Jalanan pusat kota sudah dipenuhi orang-orang berjas yang berlari menuju kantor mereka. Ponsel menempel di telinga, kopi di tangan. Tidak ada yang melihat ke bawah. Tidak ada yang memperhatikan sosok-sosok yang meringkuk di sudut-sudut gang, terbungkus selimut lusuh. Bambang Sutrisno berusia 64 tahun, tapi penampilannya seperti 10 tahun lebih tua. Kehidupan di jalanan telah mengukir garis-garis dalam di wajahnya, memutihkan rambutnya, dan membungkukkan bahunya. Tapi matanya, mata coklat yang istrinya Siti cintai sejak pertama kali melihatnya, masih menyimpan cahaya istimewa. Cahaya yang berbicara tentang martabat, cinta yang tak tergoyahkan, kekuatan batin yang tidak bisa dipadamkan oleh kemalangan apapun. Pagi itu, Bambang terbangun sebelum fajar di tempat berlindung darurat di bawah jembatan Cilincing, tempat ia tinggal bersama Siti. Ia memandangi istrinya yang tertidur, tubuh rapuhnya terbungkus selimut yang mereka temukan di tempat sampah beberapa bulan lalu. Bahkan dalam tidurnya, bahkan dengan rambut kusut dan wajah yang ditandai kelelahan, bagi Bambang ia tetap wanita tercantik di dunia. Hari itu tanggal 24 November, hari jadi pernikahan mereka. 37 tahun yang lalu, pada hari itu, mereka menikah di gereja kecil di kampung halaman mereka di Jawa Tengah. Siti mengenakan gaun putih yang dijahit ibunya. Bambang mengenakan jas pinjaman dari kakak laki-lakinya. Mereka tidak punya uang, tapi mereka punya cinta. Dan cinta itu cukup untuk membangun kehidupan bersama. Kehidupan yang runtuh 6 tahun lalu, ketika perusahaan konstruksi tempat Bambang bekerja selama 32 tahun bangkrut. Di usia 58 tahun, tidak ada yang mau mempekerjakannya. Tabungan cepat habis, lalu rumah, lalu harga diri untuk meminta bantuan dari keluarga yang sudah membuang mereka. Siti jatuh sakit, obat-obatan terlalu mahal, dan perlahan-lahan mereka mendapati diri mereka di jalanan. Tapi bahkan di jalanan, Bambang tidak pernah berhenti mencintai istrinya. Setiap hari ia berusaha membuat hidupnya tidak terlalu berat. Ia membawakan bunga yang dipetik dari taman kota, membacakan koran yang ditinggalkan di bangku-bangku, menceritakan kisah-kisah untuk membuatnya tersenyum, dan setiap tahun dengan cara apapun ia berhasil merayakan hari jadi mereka. Tahun ini berbeda. Kondisi Siti memburuk. Batuk yang menyiksanya selama berminggu-minggu tidak kunjung reda. Bambang tahu ia membutuhkan obat, tempat tidur yang hangat, makanan bergizi, tapi yang bisa ia berikan hanyalah cintanya dan kehadirannya. Pagi itu ia bangun dengan satu ide yang terpatri di kepalanya. Ia ingin memberikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mengingatkannya pada masa-masa ketika mereka masih mampu menikmati kemewahan kecil, dan apa yang lebih istimewa dari sebuah kue tart untuk hari jadi mereka. Ia berjalan selama berjam-jam melintasi kota, memandangi etalase toko-toko kue dengan mata yang lapar. Bukan untuk dirinya, tidak pernah untuk dirinya, tapi untuk Siti. Ia tahu ia tidak akan pernah mampu membeli apapun, tapi mungkin, pikirnya, ada tukang kue yang baik hati yang bisa memberinya sesuatu yang akan dibuang. Makanan yang masih bagus, tapi tidak bisa dijual lagi. Begitulah ia tiba di depan toko kue mulia, salah satu tempat paling eksklusif di kawasan Menteng. Etalasenya dipenuhi kue-kue tart yang rumit, pastry yang dihias buah-buahan segar, kue-kue manis yang tampak seperti karya seni kecil. Bambang berhenti untuk melihat, hidungnya hampir menempel di kaca, mencoba membayangkan rasa keindahan itu. Lalu ia mengumpulkan keberanian dan masuk. Interior toko kue itu bahkan lebih mewah dari etalasenya. Marmer putih di lantai, lampu kristal, meja-meja elegan tempat pelanggan berpakaian bagus minum kopi dan makan kue-kue mahal. Bambang langsung merasa tidak pada tempatnya. Pakaiannya yang lusuh, sepatunya yang rusak, baunya yang berbau jalanan. Ia melihat tatapan jijik dari para pelanggan. Ia merasakan keheningan canggung yang jatuh saat ia masuk, tapi ia memikirkan Siti.
Ia memikirkan matanya yang akan berbinar saat melihat kue tart dan ia menemukan keberanian untuk mendekati meja kasir. Di belakang meja kasir berdiri Agus Permana, sang pemilik, seorang pria berusia 40-an, rambut disisir ke belakang dengan terlalu banyak minyak, senyum yang dipaksakan yang ia tunjukkan kepada semua pelanggan kaya. Senyum itu langsung lenyap ketika ia melihat Bambang mendekat. Bambang berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik, berusaha tidak menarik perhatian. Ia menjelaskan bahwa ini adalah hari jadi pernikahannya, bahwa istrinya sakit, bahwa mereka tidak punya uang, tapi ia ingin memberinya hadiah. Ia bertanya apakah kebetulan mereka punya kue tart yang hampir kadaluarsa, sesuatu yang akan mereka buang. Apapun akan berharga. Jawaban Agus adalah tawa mengejek. Tawa keras yang sengaja dibuat nyaring untuk menarik perhatian semua orang yang hadir. Ia memberitahu Bambang bahwa ini adalah tempat untuk orang-orang terhormat, bukan penampungan untuk gelandangan. Ia menyuruh Bambang pergi segera sebelum ia memanggil polisi. Ia mengatakan bahwa orang seperti dia seharusnya tidak berani masuk ke tempat seperti ini. Bambang menundukkan kepalanya, merasakan air mata menyengat di matanya. Tapi ia menolak untuk menangis. Tidak di sana. Tidak di depan orang-orang itu. Ia berbalik untuk pergi. Bahunya membungkuk di bawah beban penghinaan. Tapi saat itu, dari meja di pojok paling jauh toko kue, seorang pria berdiri. Hartono Wijaya berusia 67 tahun dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai beberapa triliun rupiah. Ia adalah pemilik jaringan hotel mewah Wijaya Palace Hotels dengan properti di seluruh Asia Tenggara. Ia juga memiliki restoran, perkebunan di Bali, properti di setengah wilayah Indonesia. Media menyebutnya salah satu orang paling berkuasa di negeri ini. Tapi pagi itu Hartono tidak berada di Jakarta untuk urusan bisnis. Ia di sana untuk alasan yang jauh lebih pribadi. Ia datang ke toko kue mulia untuk pertemuan dengan teman lama, pertemuan yang kemudian dibatalkan di menit terakhir. Ia tetap duduk di mejanya di pojok, menikmati kopi dan memandang keluar jendela. Ia sedang memikirkan istrinya, Dewi, yang meninggal 4 tahun lalu setelah sakit yang panjang. Ia memikirkan bagaimana uang, semua uangnya, tidak bisa menyelamatkannya. Ia memikirkan betapa kesepiannya ia meskipun memiliki mensyan, kapal pesiar, rekening bank yang melimpah. Lalu Bambang masuk. Hartono mengamati adegan itu dalam diam. Ia melihat martabat yang ditunjukkan pria tua itu saat mendekati meja kasir. Ia mendengar setiap kata permintaannya yang diucapkan dengan malu, tapi juga dengan cinta yang nyata untuk istrinya. Ia melihat reaksi pemilik toko, tawa kejam itu, penghinaan publik terhadap seorang pria yang tidak melakukan kesalahan apapun kecuali menjadi miskin, dan sesuatu di dalam Hartono hancur. Ia bangkit dari meja dan melintasi toko kue dengan langkah tegas. Pakaiannya, sweater kasmir sederhana dan celana elegan, tidak langsung menunjukkan kekayaannya, tapi posturnya, caranya membawa diri, cara ia bergerak, berbicara tentang seorang pria yang terbiasa memimpin. Ia berhenti di samping Bambang yang hampir keluar dan meletakkan tangan di bahunya. Bambang berbalik dengan mata berkaca-kaca, mungkin mengharapkan hinaan lain. Sebaliknya, ia menemukan tatapan ramah dari seorang yang tidak dikenal. Hartono berbicara kepada pemilik toko dengan suara tenang tapi dingin membeku. Ia bertanya apakah begini cara ia memperlakukan pelanggan. Agus, tanpa mengenali Hartono, menjawab dengan arogan bahwa orang itu bukan pelanggan, hanya gelandangan yang bau dan mengganggu pelanggan terhormat. Hartono mengangguk pelan, lalu bertanya berapa harga kue tart paling mahal di toko itu. Agus, bingung dengan perubahan topik, menunjuk kue tart 3 tingkat yang dihias coklat Belgia dan stroberi segar. Harganya Rp3.500.000. Hartono mengeluarkan dompetnya dan meletakkan 4 lembar uang jutaan di atas meja kasir. Ia berkata akan membawa kue tart itu dan akan memberikannya kepada pria di sampingnya untuk hari jadi pernikahannya. Keheningan di toko kue itu mutlak. Agus memandang uang di meja kasir, lalu ke Bambang, lalu ke Hartono, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Bambang memandang Hartono dengan mata tidak percaya, mulutnya terbuka, tidak mampu menemukan kata-kata. Hartono belum selesai. Ia berbicara lagi kepada pemilik toko dan mengatakan bahwa ia muak dengan perilakunya. Ia mengatakan bahwa Agus seharusnya malu memperlakukan sesama manusia seperti itu. Ia mengatakan bahwa keleganan sejati bukan pada kue-kue mahal atau lampu kristal, tapi pada cara memperlakukan orang lain. Agus tergagap mencoba membela diri,
Tapi Hartono menyela. Ia memperkenalkan diri. Ia menyebutkan namanya, nama perusahaannya, nama hotel-hotel yang ia miliki, dan mengatakan bahwa mulai saat itu toko kue mulia akan kehilangan semua kontrak dengan hotel-hotelnya, semua pasokan, semua kerjasama. Wajah Agus berubah dari arogansi menjadi ketakutan dalam sekejap. Ia mulai meminta maaf dengan panik, mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman, bahwa ia tidak tahu siapa Hartono, tapi Hartono menghentikannya dengan isyarat tangan. Ia mengatakan permintaan maafnya tidak menarik baginya. Jika Agus ingin meminta maaf, ia harus melakukannya kepada Bambang dan harus melakukannya dengan tulus. Bambang tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. Beberapa menit yang lalu ia dipermalukan, diusir seperti anjing liar. Sekarang di hadapannya ada kue tart yang harganya lebih dari yang pernah ia lihat selama berbulan-bulan dan seorang pria berkuasa yang membela kehormatannya. Agus mendekati Bambang dengan kepala tertunduk. Permintaan maafnya kaku, jelas didorong oleh ketakutan kehilangan kontrak menguntungkan dengan hotel-hotel Wijaya, tapi ia mengatakannya. Ia meminta maaf atas kata-katanya, atas kurangnya rasa hormat. Bambang, dengan martabat yang mengejutkan semua yang hadir, menerima permintaan maaf itu dengan anggukan kepala sederhana. Ia tidak mengatakan hal buruk. Ia tidak memanfaatkan momen itu untuk mempermalukan orang yang telah mempermalukannya. Ia hanya menerima dan berbalik menghadap Hartono. Hartono melihat di mata itu sesuatu yang sangat menyentuhnya. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya ada rasa terima kasih dan martabat yang tenang yang tidak bisa dikikis oleh kemiskinan apapun. Pada saat itu, Hartono memahami bahwa ia berhadapan dengan seorang pria yang istimewa. Ia meminta Bambang untuk duduk bersamanya di meja. Bambang ragu, memandang pakaiannya yang kotor, tangannya yang kapalan, tapi Hartono bersikeras. Dan begitulah mereka duduk bersama, si miliarder dan si tunawisma, di depan dua cangkir kopi panas. Bambang menceritakan kisahnya. Ia berbicara tentang perusahaan yang bangkrut, tentang pekerjaan yang tidak bisa ia temukan, tentang penyakit Siti, tentang jatuhnya mereka ke jalanan. Ia berbicara tanpa mengasihani diri sendiri, tanpa meminta belas kasihan. Ia hanya menceritakan fakta-fakta dengan sederhana. Hartono mendengarkan dalam diam dan semakin lama ia mendengarkan, semakin ia merasa tergerak. Pria ini telah kehilangan segalanya namun ia tidak kehilangan cintanya untuk istrinya. Ia tidak kehilangan kemanusiaannya. Dalam 30 tahun berbisnis, Hartono telah bertemu ribuan orang, tapi jarang ada yang menyentuhnya sedalam ini. Ketika Bambang berbicara tentang Siti, tentang penyakitnya, tentang batuk yang tidak kunjung sembuh, Hartono mengambil keputusan. Ia tidak merencanakannya, ia tidak memikirkannya, ia hanya tahu apa yang harus ia lakukan. Ia memberitahu Bambang bahwa ia ingin bertemu istrinya. Bambang terkejut, hampir ketakutan. Ia menjelaskan bahwa mereka tinggal di bawah jembatan, bahwa itu bukan tempat untuk orang seperti Hartono. Tapi Hartono tersenyum dan berkata bahwa ia pernah tidur di tempat yang jauh lebih buruk ketika ia masih muda dan belum memiliki kekayaan. Mereka keluar bersama dari toko kue. Bambang membawa kue tart yang besar dengan hati-hati. Hartono berjalan di sampingnya seolah-olah mereka adalah teman lama. Para pelanggan toko kue melihat mereka keluar dalam diam, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lain dengan rasa malu karena tidak melakukan apapun sebelumnya. Perjalanan ke jembatan memakan waktu hampir 40 menit. Bambang memandu Hartono melalui jalan-jalan yang semakin tidak elegan, gang-gang yang semakin kotor, bagian-bagian kota yang tidak pernah dilihat turis. Hartono memandang semuanya dengan mata yang penuh perhatian, menyadari betapa sedikitnya ia mengenal Jakarta yang sesungguhnya, Jakartanya orang-orang miskin, yang tidak terlihat. Ketika mereka tiba di tempat berlindung darurat di bawah jembatan Cilincing, Hartono melihat Siti. Ia duduk di atas kasur lusuh, terbungkus selimut-selimut. Apakah kamu menikmati kisah ini? Tinggalkan like dan subscribe ke channel ini. Sekarang kita lanjutkan videonya. Pucat dan kurus, tapi ketika ia melihat Bambang kembali, matanya berbinar dengan cahaya yang Hartono kenal dengan baik. Itu adalah cahaya yang sama yang ia lihat di mata istrinya Dewi ketika ia pulang ke rumah setelah perjalanan. Bambang berlutut di samping Siti dan menunjukkan kue tart itu kepadanya. Ia menceritakan apa yang telah terjadi, penghinaan itu dan kemudian malaikat yang muncul. Siti memandang Hartono dengan mata berkaca-kaca dan berterima kasih dengan suara lemah tapi tulus. Hartono duduk di samping mereka di atas kotak kayu,
memandang pasangan tua ini, miskin tapi penuh cinta, dan ia merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia merasakan sebuah tujuan. Hartono tinggal di bawah jembatan selama hampir 2 jam. Ia berbicara dengan Bambang dan Siti, mendengarkan kisah-kisah mereka, tertawa dengan candaan mereka, tersentuh oleh cinta mereka, dan semakin lama ia tinggal, semakin menguat keputusan yang telah ia ambil dalam pikirannya. Ketika akhirnya ia berdiri untuk pergi, ia memberitahu Bambang dan Siti bahwa ia punya tawaran untuk mereka. Sebuah tawaran yang bisa mengubah hidup mereka jika mereka bersedia menerimanya. Bambang dan Siti saling berpandangan, bingung tapi penasaran. Hartono menjelaskan bahwa ia memiliki sebuah hotel di Jakarta, Wijaya Palace Jakarta, dan di hotel itu mereka membutuhkan seorang petugas pemeliharaan, seseorang yang mengurus perawatan umum, perbaikan-perbaikan kecil, kelancaran operasional sehari-hari. Pekerjaan itu datang dengan tempat tinggal, sebuah apartemen kecil di dalam gedung hotel. Bambang tidak bisa berbicara. Ia memandang Hartono mencoba memahami apakah ini lelucon, mimpi, atau halusinasi yang disebabkan oleh kelaparan. Tapi Hartono berbicara serius. Ia mengatakan bahwa ia telah melihat kualitas-kualitas langka dalam diri Bambang, martabat, kejujuran, etos kerja yang jelas dari cara ia berbicara tentang masa lalunya di bidang konstruksi. Siti mulai menangis dalam diam. Ia tidak bisa percaya bahwa nasib mereka berubah seperti ini dalam 1 hari, berkat sebuah kue tart yang tidak pernah mereka beli. Tapi masih ada lagi, lanjut Hartono. Siti membutuhkan perawatan medis dan ia akan menyediakannya. Ia memiliki dokter-dokter terbaik yang siap membantunya dan Siti akan mendapat akses ke semua pemeriksaan, semua perawatan yang diperlukan. Bukan karena belas kasihan, tegasnya, tapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bambang akhirnya menemukan kata-kata. Ia bertanya, mengapa? Mengapa seorang pria yang tidak mengenal mereka melakukan semua ini untuk mereka? Hartono terdiam selama beberapa saat. Lalu ia berbicara tentang Dewi, istrinya. Ia berbicara tentang bagaimana ia kehilangannya, tentang bagaimana semua uangnya tidak berguna sama sekali. Ia berbicara tentang kesepian yang ia rasakan setiap hari, tentang perasaan tidak berguna meskipun memiliki semua kesuksesan. Dan ia mengatakan bahwa melihat Bambang pagi itu, melihat cintanya untuk Siti, melihat martabatnya meskipun segalanya, telah mengingatkannya apa artinya menjadi benar-benar kaya. Kekayaan sejati, kata Hartono, tidak ada di rekening bank. Kekayaan itu ada dalam cinta, dalam koneksi manusiawi, dalam kemampuan melihat keindahan bahkan di saat-saat tergelap. Bambang memiliki kekayaan itu dan Hartono ingin belajar darinya. Bambang berdiri perlahan, memandang Siti yang mengangguk di antara air mata. Lalu ia menjabat tangan Hartono dengan kekuatan yang mengejutkan untuk seorang pria dengan penampilannya yang rapuh. Ia menerima tawaran itu, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Siti, untuk akhirnya memberikannya perawatan yang ia butuhkan. Hartono tersenyum. Itu adalah senyum tulus, sesuatu yang jarang dilihat oleh rekan-rekan bisnisnya. Ia mengatakan bahwa besok ia akan mengirim mobil untuk menjemput mereka, bahwa mereka bisa membawa apapun yang ingin mereka simpan. Babak baru kehidupan mereka akan segera dimulai. Malam itu, di bawah jembatan, Bambang dan Siti memakan kue tart paling mahal yang pernah mereka lihat. Mereka memakannya dengan tangan, tertawa seperti anak-anak. Rasanya luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah harapan yang mereka rasakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Siti mengatakan ini adalah hari jadi terbaik dalam hidupnya. Bambang mencium keningnya dan berjanji bahwa tahun depan akan lebih baik lagi. Bulan-bulan berikutnya adalah pusaran perubahan. Apartemen di dalam Wijaya Palace Jakarta kecil tapi nyaman. 2 kamar tidur, kamar mandi yang layak, dapur tempat Siti akhirnya bisa memasak lagi. Setelah bertahun-tahun di bawah jembatan, tempat itu terasa seperti istana. Bambang memulai pekerjaannya dengan dedikasi yang membuat semua orang terkesan. Ia bangun sebelum fajar, memeriksa setiap sudut hotel, memperbaiki apapun yang butuh perhatian. Rekan-rekan kerjanya awalnya memandangnya dengan curiga. Mantan tunawisma ini yang mendapat pekerjaan berkat pemilik hotel, tapi etos kerjanya, kebaikannya, kesediaannya untuk membantu, dengan cepat memenangkan hati semua orang. Siti diperiksa oleh dokter paru-paru terbaik di Jakarta. Diagnosisnya adalah pneumonia kronis yang diperparah oleh bertahun-tahun terpapar dingin dan kekurangan gizi, tapi bisa diobati. Dengan obat-obatan yang tepat,
dengan diet yang sesuai, dengan istirahat di lingkungan yang hangat dan kering, ia akan membaik. Dan memang ia membaik. Minggu demi minggu warna kembali ke pipinya. Batuknya berkurang, lalu hampir hilang sepenuhnya. Suaranya kembali kuat, senyumnya bersinar. Bambang melihatnya berkembang kembali dan ia bersyukur kepada Tuhan setiap hari atas keajaiban yang telah masuk ke dalam hidup mereka. Hartono datang mengunjungi mereka secara teratur, bukan untuk mengawasi pekerjaan Bambang, tapi untuk kenikmatan bersama mereka. Ia duduk di apartemen kecil mereka, minum kopi yang Siti siapkan dengan hati-hati, dan berbicara selama berjam-jam. Ia berbicara tentang istrinya Dewi, tentang kenangan-kenangan bahagia, tentang kekosongan yang ia tinggalkan. Dan Bambang serta Siti mendengarkan, menghibur, menawarkan persahabatan tulus yang tidak Hartono temukan di kalangan orang-orang kaya dan berkuasa. Suatu malam, Hartono mengaku sesuatu yang tidak pernah ia katakan kepada siapapun. Ia mengatakan bahwa ia merasa bersalah atas kekayaannya. Selama bertahun-tahun ia telah mengumpulkan uang, membangun kerajaan bisnis, meraih kesuksesan. Tapi untuk apa? Istrinya telah meninggal. Anak-anaknya tinggal di luar negeri dan jarang menemuinya. Teman-temannya sebenarnya adalah rekan bisnis yang hanya tertarik pada urusannya. Bambang mendengarkan dalam diam. Lalu ia mengatakan sesuatu yang tidak pernah Hartono lupakan. Ia mengatakan bahwa kekayaan bukanlah kesalahan, tapi tanggung jawab, bahwa Hartono memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan orang-orang seperti ia telah mengubah kehidupan mereka, dan bahwa menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan adalah cara terbaik untuk menghormati kenangan Dewi. Kata-kata itu menanam benih di pikiran Hartono. Pada bulan-bulan berikutnya, Hartono mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia mengunjungi penampungan-penampungan tunawisma di kota. Ia berbicara dengan orang-orang yang tinggal di jalanan, mendengarkan kisah-kisah mereka, dan ia menyadari bahwa Bambang dan Siti bukanlah pengecualian. Ada ribuan orang seperti mereka, orang-orang baik yang nasib buruk telah menjatuhkan, yang hanya membutuhkan kesempatan untuk bangkit. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar. Ia mengumumkan pembentukan Yayasan Dewi Wijaya untuk mengenang istrinya. Yayasan itu akan membangun perumahan untuk para tunawisma, akan menawarkan pelatihan profesional dan kesempatan kerja, akan menyediakan bantuan medis bagi mereka yang tidak mampu membayarnya. Hartono menginvestasikan sebagian besar kekayaannya, ratusan miliar rupiah, dalam proyek ini, dan ia meminta Bambang untuk membantunya. 2 tahun setelah pagi itu di toko kue, Bambang berdiri di atas panggung di hadapan ratusan orang. Ia mengenakan jas baru, yang pertama ia miliki dalam beberapa dekade. Di sampingnya berdiri Siti, cantik dengan gaun biru, sepenuhnya pulih dan berseri-seri. Dan di sisi lain berdiri Hartono, yang memandangnya dengan bangga. Itu adalah peresmian rumah Dewi yang pertama, sebuah gedung berisi 40 apartemen yang dibangun oleh Yayasan Dewi Wijaya untuk keluarga-keluarga tunawisma. Bambang telah ditunjuk sebagai Direktur Program Reintegrasi Kerja Yayasan. Pengalamannya, empatinya, kemampuannya untuk terhubung dengan orang-orang yang telah kehilangan segalanya, membuatnya sempurna untuk peran itu. Bambang mengambil mikrofon dan memandang kerumunan. Ada wartawan, politisi, pengusaha, tapi yang terpenting adalah keluarga-keluarga yang akan menghuni apartemen-apartemen itu, yang memandang masa depan baru mereka dengan mata penuh harapan. Ia menceritakan kisahnya. Ia berbicara tentang perusahaan yang bangkrut, tentang jatuhnya ke jalanan, tentang tahun-tahun kedinginan dan kelaparan. Ia berbicara tentang pagi itu di toko kue, tentang penghinaan dan kemudian keajaiban, dan ia mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya bisa terjadi pada siapa saja. Tidak ada yang kebal dari nasib buruk, tapi semua orang layak mendapat kesempatan kedua. Ia memandang Hartono dan mengatakan bahwa seorang pria kaya telah mengajarkannya bahwa kekayaan sejati tidak diukur dengan uang, diukur dengan kemanusiaan, dengan belas kasih, dengan kemampuan melihat orang-orang melampaui keadaan mereka. Hartono telah memberinya lebih dari pekerjaan dan rumah. Ia telah mengembalikan martabatnya. Siti menangis dalam diam, menggenggam tangan suaminya. Hartono mengusap matanya, berusaha menjaga ketenangannya. Bambang menyimpulkan dengan mengatakan bahwa setiap orang di kerumunan itu, kaya atau miskin, memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan seseorang. Cukup dengan satu gerakan kebaikan, satu momen perhatian, kesediaan untuk melihat mereka yang tidak terlihat, dan ia mengundang semua orang untuk menggunakan kekuatan itu setiap hari,
dengan segala cara yang mungkin. Tepuk tangan yang mengikuti sangat gemuruh. Malam itu, setelah upacara-upacara, setelah wawancara-wawancara, setelah jabat tangan, Bambang, Siti, dan Hartono berkumpul bersama di apartemen kecil di hotel. Itu telah menjadi tradisi. Malam-malam tenang di mana tiga teman yang tidak mungkin berbagi cerita dan tawa. Hartono mengatakan bahwa Dewi pasti bangga, bahwa akhirnya ia merasa melakukan sesuatu yang berarti dengan hidupnya, sesuatu yang melampaui keuntungan dan kesuksesan pribadi. Bambang tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya dimulai dengan sebuah kue tart yang tidak pernah berhasil ia beli. Siti tertawa dan mengatakan bahwa itu adalah kue tart paling mahal dalam sejarah. Kue itu telah membeli sebuah persahabatan, kehidupan baru, dan sekarang sedang membeli rumah untuk ratusan keluarga. Hartono juga tertawa. Lalu ia menjadi serius dan mengatakan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Ia mengatakan bahwa Bambang telah menyelamatkan hidupnya hari itu di toko kue, bukan sebaliknya, karena Hartono tenggelam dalam kesepian dan ketidakbergunaan, dan Bambang telah menunjukkannya cara hidup yang berbeda. Ketiganya terdiam selama beberapa saat, merenungkan perjalanan luar biasa yang telah mereka lalui bersama. Lalu Siti berdiri dan pergi ke dapur. Ia kembali dengan sebuah kue tart sederhana buatan rumah. Tidak ada yang sebanding dengan kue tart seharga Rp3.500.000 itu, tapi ia telah membuatnya dengan cinta untuk merayakan hari jadi peresmian yayasan. Ia memotong 3 bagian dan membagikannya. Bambang mengambil tangan Siti dan menciumnya. Hartono memandang teman-temannya dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun merasa bahwa ia berada tepat di tempat yang seharusnya. Di luar jendela, Jakarta berkilauan dengan cahaya-cahaya. Di suatu tempat di bawah jembatan, sebuah keluarga sedang tidur dalam kedinginan. Tapi segera, berkat Yayasan Dewi Wijaya, mereka juga akan memiliki rumah, dan mungkin, seperti Bambang, mereka akan menemukan seseorang yang bersedia melihat melampaui pakaian lusuh mereka, mengenali kemanusiaan mereka, karena pada akhirnya itulah pelajaran paling penting. Tidak perlu menjadi miliarder untuk membuat perbedaan. Yang dibutuhkan hanyalah menjadi manusia. Yang dibutuhkan hanyalah berhenti, melihat, memperhatikan siapa yang membutuhkan, dan bertindak. Agus Permana, pemilik toko kue yang sombong itu, telah menutup bisnisnya 6 bulan setelah pagi itu. Kontrak-kontrak yang hilang dengan hotel-hotel Wijaya hanyalah permulaan. Cerita itu telah menyebar dan tidak ada yang mau lagi dikaitkan dengan pria yang telah menertawakan wajah seorang tunawisma tua. Beberapa orang mengatakan itu adalah hukuman yang berlebihan, tapi Bambang, dengan kemuliaan yang menjadi ciri khasnya, telah mencari Agus dan menawarkannya pekerjaan di dapur umum yayasan. Agus menolak, terlalu bangga, tapi tawaran itu telah dibuat dan itu mengatakan segalanya yang perlu diketahui tentang karakter Bambang, karena kekuatan sejati bukan dalam balas dendam, tapi dalam pengampunan, dan kekayaan sejati bukan dalam menumpuk, tapi dalam memberi. Dan kisah ini yang dimulai dengan sebuah kue tart kadaluarsa yang tidak pernah didapat, berakhir dengan sebuah janji. Janji bahwa cinta, martabat, dan belas kasih dapat mengubah tidak hanya 2 kehidupan, tapi seluruh dunia. Satu gerakan kebaikan pada satu waktu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan jejakmu dengan like. Dan jika kamu ingin mendukung channel ini agar bisa terus menceritakan kisah-kisah seperti ini, ada tombol kecil bernama Super Thanks yang akan kamu temukan di bawah video ini. Setiap kontribusi, sekecil apapun, memenuhi hatiku dengan rasa syukur dan memungkinkanku melanjutkan perjalanan ini bersamamu. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.